Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah yang kekal daripada yang binasa. Sekarang pertanyaannya, yang kekal akhirat atau dunia? Kalau akhirat yang kekal, maka utamakanlah kepentingan akhirat kita. Kalau misalnya kita pedagang, maaf, sudah masuk waktu sholat, masih banyak orang datang membeli. Biasanya godaannya begitu. Kok Pak Ustadz tahu? Iya, saya kan pedagang juga. Sudahlah masuk waktu zuhur, di situ pula banyak orang motokopi. Memang ya Allah. Kadang-kadang marah juga saya. Tutup, saya bilang. Padahal warung masih buka juga. Saya tinggalkan, orang rumah yang nangani. Kadang-kadang Jumat, begitulah mau Jumat setengah jam lagi, juga masih banyak juga lagi jual beli. Masih banyak juga lagi. Di sini godaan, Allah uji kita mana yang lebih kau dulukan, kepentingan akhiratmu atau duniamu. Nah, maka kembali kepada kita. Kalau orang sudah belajar ilmu akhirat, maka dia takkan terpesona dengan dunia ini, dia biasa-biasa saja. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, berada kita di tahun baru 2024 Masehi. Allah hidupkan kita, kemudian Allah istiqomahkan hati kita hadir ke masjid ini, menunaikan salat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini mendapat ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita yang selalu berselawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Apa kabar tahun baru ini? Sehat? Alhamdulillah. Tahun baru bukan harus rumah baru, tapi tahun baru yang pertama adalah yang ditingkatkan, imannya diperbaharui, kemudian amaliyah diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang hari ini lebih baik dari semalam, siapa saja keadaannya lebih baik dari semalam, tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, maka fahuwa rabihun. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja, barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Apanya yang lebih baik? Yang pertama tentu ketauhidannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah tidak goyah. Maka kata Nabi SAW, fahuwa rabihun, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mislan min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa saja keadaan dirinya pada hari ini
dengan semalam sama saja. Tahun 2024 ilmunya begitu saja, tauhidnya kepada Allah begitu saja, amaliyahnya sama saja sama tahun lalu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa maghbunun, maka dia tertipu. Yang paling parah adalah yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang keadaannya lebih jelek tahun ini daripada tahun lalu. Jadi ini mulai tahun 2024 sampai nanti Desember, kalau lebih jelek keadaan amaliyah kita, keadaan kolbu kita kepada Allah daripada tahun lalu, maka kata Nabi sungguh dia celaka. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai bertambah usia kita tapi semakin mundur amaliyah kita, semakin bertambah usia kita tapi semakin mundur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu kita perhatikan itu? Karena Bapak Ibu, ketika bertambah tahun, bertambah usia, tapi pada hakikatnya kesempatan hidup semakin berkurang. Yang umurnya tahun 2023, lahir dia Januari misalnya tahun 66, sekarang Januari 23, 2023, ada berapa itu umurnya? Udah 57. Yang lahir tahun 76, sekarang Januari 2023, umurnya sekarang 47. Kita tak tahu batas kita mati kapan, karena ada takdir yang tak bisa dirubah. Salah satunya adalah takdir kematian. Tapi kematian itu pasti. Tapi umur berapa, tanggal berapa, jam berapa tak tahu kita dengan pasti. Kalau misalnya ada kita lihat, kita dengar orang yang bisa tahu dia matinya, tetapi tetap dia tidak tahu jam berapa dan tanggal berapa. Cuman dia bilang, anak-anakku jangan lama-lama, jangan jauh-jauh, ayah tak lama lagi, ini paling begitu aja. Tapi jam berapa, tanggal berapa, tak ada yang tahu. Nah, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Bapak Ibu, semakin bertambah usia kita berarti semakin dekat ajal, dekat kematian. Kalau dekat dengan kematian, maka jangan rakus sama dunia. Maka jangan terlalu cinta dengan dunia. Kita harus zuhud terhadap dunia. Karena kita sudah belajar kita mana yang kekal, mana yang baharu, mana yang dikekalkan Allah, mana yang binasa. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sekarang pertanyaannya, akhirat itu kehidupan sekarang atau kehidupan sesudah mati? Kehidupan sesudah mati. Kalau ada kehidupan sesudah mati, berarti ada akhirat setelah dunia. Kalau kita yakin ada kehidupan setelah mati, ada akhirat setelah dunia, lalu mengapa kita terlalu cinta dengan dunia? Kenapa sebanyak orang yang rakus dengan dunia ini? Dia berlomba-lomba bagaimana supaya kaya, berlomba-lomba bagaimana supaya rumah mewah, usaha banyak, bagaimana hartanya tidak habis dimakan oleh 7 keturunan. Begitu serakahnya mereka dengan dunia. Kenapa bisa lahir seperti itu? Kenapa bisa ada sikap seperti itu tertanam dalam diri manusia? Apa yang menyebabkannya?
yang menyebabkannya adalah karena dia tidak punya ilmu akhirat. Tak punya ilmu akhirat, dia malas dia belajar agama, maka pasti dia tidak akan mendapatkan akhirat. Karena siapa yang terlalu cinta dia dengan dunianya, pasti akhirat tak akan dapatnya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sangat cinta, terlalu cinta dengan dunianya, maka hal itu dapat membahayakan akhiratnya. Kalau orang sekarang ini yang serakah terhadap dunia ini, maka pasti bahaya akhiratnya. Contoh misalnya nih, gara-gara mengejar rupiah ditinggalkannya sholatnya. Gara-gara mengejar rupiah ditinggalkannya sholatnya. Tuh. Kenapa ditinggalkannya sholatnya? Karena dia sangat cinta dengan dunianya. Maka kata Nabi, maka bahayalah akhiratnya. Maka banyak saudara-saudara kita, dan mungkin kita dulu juga mantannya juga, mantan pemburu dunia. Sekarang ini pemburu akhirat lah ya, sekarang ini kan begitu insyaallah. Kalau dulu kita pemburu dunia ya Bu ya, gara-gara jualan, gara-gara ngajar, sibuk, tinggal akhirat, sholat malas. Betul? Iya, ini kata Nabi, betul, bahaya akhirat. Tetapi sebaliknya, man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Siapa yang sangat cinta akhirat, maka juga berbahaya dunianya. Maksudnya bagaimana bahaya dunianya? Kalau kita kedepankan akhirat, maka pasti kita tak akan lagi terlalu cinta dengan dunia ini. Tak lagi. Kenapa? Karena kita tahu dunia ini tempat yang binasa, tempat yang rusak. Tak lagi. Kalaupun kita punya mobil, punya rumah mewah, biasa saja, tak sampai masuk kemari. Dulu di kampung saya ada orang baru beli motor baru, sampai dibawa masuk ke rumah, Pak. Tiap hari dicuci, dilap, siang malam ditengok, sebelum tidur tengok dulu, lap dulu. Dilap sampai mengkilat, sampai begitu, baru dia tidur. Kemudian yang punya mobil baru, duluan dia mandi, mobilnya mandi, baru dia mandi. Sampai segitunya cintanya. Tapi kalau orang yang mengedepankan akhiratnya, tak lagi seperti itu. Dia lebih dulu sholat subuh dulu. Dia siapkan anak-anak, bangunkan anak-anak sholat subuh, dia siapkan anak-anak sekolah dulu, baru mobil-mobil diurus, mau dicuci. Begitu. Jadi memang agak bahaya dunia kita kalau orang yang mengejar akhirat. Lalu kata Nabi, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah yang kekal daripada yang binasa. Sekarang pertanyaannya, yang kekal akhirat atau dunia? Kalau akhirat yang kekal, maka utamakanlah kepentingan akhirat kita. Kalau misalnya kita pedagang, maaf, sudah masuk waktu sholat, masih banyak orang datang membeli. Biasanya godaannya begitu. Kok Pak Ustadz tahu? Iya, saya kan pedagang juga. Sudahlah masuk waktu zuhur, di situ pula banyak orang motokopi. Memang ya Allah. Kadang-kadang marah juga saya. Tutup saya bilang, padahal warung masih buka juga. Saya tinggalkan, orang rumah yang nangani. Kadang-kadang Jumat, begitulah mau Jumat setengah jam lagi, juga masih banyak juga lagi jual beli. Masih banyak juga lagi.
Di sini godaan. Allah uji kita, mana yang lebih kau dulukan, kepentingan akhiratmu atau duniamu. Nah, maka kembali kepada kita. Kalau orang sudah belajar ilmu akhirat, maka dia takkan terpesona dengan dunianya, dia biasa-biasa saja. Nah, ini kita belajar tentang zuhud kepada dunia, tidak rakus dengan dunia. Jadi orang yang zuhud itu bukan dia tak mau dunia. Orang yang zuhud itu bukan orang pakai compang-camping, kemudian tak punya tempat tinggal, bukan. Tapi orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak rakus dengan dunia. Sekarang ini banyak yang rakus sama dunia. Umur sudah 70 tahun masih caleg juga lagi. Kan biasa pusat perjuangan katanya. Umur udah 70, bagus beramal, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah masa-masa lalu. Kalau nurut dalam kajian tasawuf, kita ngaji tasawuf nih, bukan ngaji fikihnya. Kalau sudah umur-umur segitu, udahlah, banyak-banyaklah, udah bonus dah itu. Nabi meninggal umur 63 tahun, kita sudah umur 70 tahun. Nah, udah banyak-banyak mengenang kematian. Karena orang yang banyak mengenang kematian itu adalah orang yang bijaksana, orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita perlu banyak mengenang kematian? Untuk supaya menjalani hidup ini ada rem. Ada rem. Ketika kita mau korupsi, astaghfirullah, kalaulah ku ambil ini, setelah ini aku mati, bagaimana? Kemudian ketika dia ingin berzinah berdua-dua dia dengan perempuan dalam mobil, sekretaris pribadinya, tak ada yang melihat, kaca tertutup hitam semua, tak ada yang melihat. Orang luar tak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat orang luar. Berdua-dua di dalam. Ingin dilakukannya berzinah, terkenang dia akan mati. Ya Allah, kalaulah ketika ini aku mati, ya Allah, bagaimana keadaanku? Jadi mengingat mati itu Bapak Ibu adalah sebagai rem. Rem apa itu? Rem zuhud terhadap dunia. Tidak rakus sama dunia. Bu, tak rakus sama dunia Bu ya. Jangan minta-minta macam-macam sama Bapak lagi. Apa bahaya terlalu cinta dengan dunia ini? Yang pertama, kalau buat catatan, catat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebaikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, senang dia, puas dia, senangnya minta ampun. Tapi ketika diberi Allah dia ujian, mundur imannya ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi yang pertama, bahaya cinta dunia, tidak zuhud dia terhadap dunia ini adalah yang pertama, rugi dia dunia, rugi dia akhirat. Itu yang pertama, orang yang tidak zuhud terhadap dunia, terlalu cinta dengan dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan berkali-kali, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ujung ayat ini perhatikan. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamatlah kami sempurnakan pahalamu. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia beruntung. Lalu kata Allah, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalaulah kaya kita sekarang nih, atau ada orang yang bangga dengan kekayaannya, mobilnya macam-macam merek ada di rumah. Ya kan, di YouTube itu kan, itu di YouTube tuh ada artis merek ini, yang kuno, yang antik sampai yang mahal ada di rumah dia. Itu dibanggakan mereka, senang mereka. Ketahuilah Bapak Ibu, itu bagian daripada kesenangan dunia yang menipu. Itu kesenangan dunia yang menipu. Kalaulah sempat itu yang banyak tuh masuk kemari, alamat payah mati. Alamat matinya susah. Kenapa payah mati? Karena yang banyak tuh masuk kemari. Bayangkan tuh Pak, hati kita ini hanya segini saja, tapi masuk mobil Alphard, masuk mobil Fortune, masuk Pajero, masuk Rolls Royce, apa lagi? Masuk itu yang mahal itu apa namanya itu? Bugatti, apa lagi? Masuk Lamborghini, masuk kemari, sedangkan hati itu segini, sejemput nih ya. Masuk rumah mewah, masuk uang bermiliar-miliar di bank tuh, tersimpan semuanya di sini. Macam mana mau mati? Payah matinya Pak. Ketika dicabut nyawanya sampai kemari, karena sudah masuk yang 8 itu ke hatinya, maka sangkut di perasaan, sangkut di rasa, sangkut di rasa, maka tak enak dia meninggalkannya. Ketika mau dicabut, gelisah dia. Kenapa gelisah? Perasaannya gelisah. Karena yang 8 tadi, abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal, harta, wa tijarah, bisnis, wa masakin, tempat tinggal yang disenangi. Yang 8 ini masuk ke sini, masuk ke kolbu kita, maka sangkut dia dirasa, di perasaan. Nah, yang sudah belajar, sangkut dia dirasa. Kenapa bahaya Pak Ustadz kalau sangkut dirasa? Ini contoh nih, bapak makan durian. Kalau ini tak apalah sangkut dirasa, karena tak berasa kan, biasa aja rasanya. Saya minumlah dulu, biar jangan apa sedikit. Kalau kita makan durian, manis durian tuh, di mana letaknya kita puas dengan makan durian tuh? Di mana Bu? Di duriannya kah? Atau di rasanya? Dirasa. Karena manis enak kita rasa, tersimpanlah di perasaan kita durian tadi. Oi, mantap kali durian itu, manis betul. Tersimpan di perasaan kita sampai terbayang-bayang mau tidur, tapi mimpi mau terbayang, tapi mimpi. Terkadang sudah kita makan di sana, terbawa sampai ke rumah, kita ceritakan sama keluarga kita, oi durian ucok tuh enak, mantap. Durian apa namanya, yang apa, king apa, musangking, musangking tuh mantap minta ampun, bijinya segini, isinya segini katanya. Tersimpan dia dalam perasaan. Begitu jugalah Bapak Ibu,
apabila yang 8 hal itu tersimpan di kolbu kita ni, di hati kita ni, maka pada saat itu nanti ketika sakaratul maut, ya Allah, payah kita melepaskan itu. Payah. Kalau tak percaya, tes lah kalau tak percaya. Tak percaya orang bapak, ibu, tes lah kalau tak percaya. Cuman saya tak jamin pulang kembali. Karena ini masalah gaib. Tapi itu bisa kita buktikan. Terngiang-ngiang di perasaan kita bagaimana perasaan itu. Contohnya sajalah, ketika kita disakiti orang, sakit hati kita nih, perasaan kita sakit, bertahun-tahun payah sembuh, betul tak? Begitulah bu sakitnya ketika di dunia, lebih parah sakitnya nanti ketika mau mati. Kalau yang 8 hal dalam surah At-Taubah itu terbawa dalam kolbu kita nih, di perasaan kita, rugilah kita dunia, rugi pula kita akhirat. Kemudian Bapak Ibu, apa bahaya yang kedua daripada tak zuhud sama dunia ni? Dia rakus sama dunia ni. Yang pertama, hati keras. Hati kita ni keras, tak bisa menikmati zikir. Berzikir subhanallah, 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 tapi tak nikmat. Sembayang tadi berjemaah tak dapat nikmat. Kenapa tak dapat nikmat? Kenapa? Karena hati ini terlalu cinta dengan dunia ini. Jadi maaf ini, ada orang yang dia solat badannya tapi kolbunya tak ikut solat. Makanya maaf-maafnya, solatnya hanya sebatas formalitas saja. Bolehkah itu? Boleh, secara fikih boleh. Tapi kita ini kan kaji tasawuf ini. Kalau kaji fikih sah-sah saja. Tapi kita tak mungkin untuk begitu-gitu saja. Kalau sholat kita begitu-gitu saja, sama anak-anak kita. Anak kita sembahyang, samalah. Mana peningkatan kita, mana? Sedangkan kata Nabi, tahun ini saja kamu sama tahun lalu amal ibadah kamu tertipu. Bahkan kalau tahun ini, hari ini lebih jelek dari semalam, kamu celaka. Kalau begitu amaliyah kita, kalau begitu ilmu kita, kalau begitu kolbu kita, maka harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Supaya iman kita itu mengalahkan malaikat. Yazidu wala yanqusu. Terus bertambah dan tidak berkurang sampai kita mati. Jadi kita bisa lebih hebat dari malaikat, Pak. Kalau malaikat imannya la yazidu wa la yanqusu, tak bertambah tak berkurang, semenjak dia diciptakan tak bertambah imannya dan tak berkurang, begitu saja. Tapi iman kita, iman para nabi, para wali-waliullah, para orang-orang soleh, ketika bertambah imannya dan tak berkurang lagi, itulah yang mau kita tuju nih. Terus bertambah iman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, tak bisa menikmati zikir. Kemudian yang ketiga, terjebak dalam maksiat dan kekufuran. Cinta dunia telah membawa manusia kepada kekufuran setelah dia mendapatkan hidayah iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanna ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, sore hari sudah jadi kafir.
Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari kafir lagi. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, ini yang ketiga. Terjebak dia dalam kemaksiatan. Kalau cinta dunia ini beginilah. Terjebak, maaf ini. Terutama ini kami para ustadz ni kadang-kadang terjebak Pak dalam kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Terkadang ada yang menjual ilmunya hanya untuk kepentingan sesaat. Disuruh cari dalil ini untuk kepentingan ini dapat duit segini. Nah, itu banyak yang begitu. Nauzubillah. Itu godaan bagi kami para ustadz ini. Karena di akhir zaman kata Nabi akan muncul ulama ulama yang jahat, orang yang berilmu tapi dia jahat, dia gunakan ilmunya hanya untuk mengambil keuntungan dunia semata-mata. Itu yang saya sendiri sangat khawatir ya, bisa jadi itu saya pribadi. Saya tidak menunjuk orang lain, tapi sangat khawatir saya pribadi, bisa jadi itu saya pribadi, bisa jadi itu para guru-guru yang kalau mereka seperti itu, na'udzubillah. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena ini tadi tidak zuhud terhadap dunia. Jadi terkadang orang yang berilmu itu godaannya lebih besar dari orang tak berilmu. Orang berilmu itu sangat luar biasa godaannya daripada orang yang tidak berilmu. Maka yang punya ilmu berhati-hatilah, karena setan tidak pernah tidur untuk menyesatkan kita. Dan Allah pasti kabulkan itu kalau kita mengikuti langkah-langkah setan itu. Kemudian yang keempat, apa dia bahaya cinta dunia ini? Terbukanya pintu seluruh kerusakan. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Miftahun kulli syarrun. Kunci pembuka setiap kerusakan itu adalah hubbud dunya. Yang pertama adalah hubbud dunya. Yang kedua watulul amali. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nanti kalau aku dapat ini akan begini. Kalau aku dapat ini akan begini. Padahal dia tidak sadar nyawanya itu dalam genggaman Allah. Nah, jadi jangan banyak berhayal. Nanti kalau begini akan begini. Kalau aku dapat ini aku akan begini. Jangan berhayal-hayal Bapak Ibu untuk sesuatu yang di luar jangkauan kita. Selalu pikiran kita ini berpikir, apa yang kulakukan hari ini, masalah besok, kalau Allah hidupkan aku besok, maka aku akan melakukan ini. Sama ketika Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, bukankah hari ini orang-orang mereka juga melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram? Apa kata Nabi? Kalau aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa di hari ke-9-nya, hari sebelumnya. Maka itu cita-cita Nabi. Maka kalau begitu boleh. Boleh. Tapi ada bahasa, kalau aku hidup besok, aku akan begini. Kalau aku dihidupkan Allah tahun depan, maka aku akan begini. Boleh, tapi ada bahasa kalau aku hidup. Ini dekat-dekat mau lebaran nih. Kalau ada pertanyaan, contoh nih, gimana pulang kampung tahun nih? Insya Allah, kalau Allah hidupkan aku sampai lebaran, aku akan pulang kampung. Mantap, boleh. Jangan bilang, iyalah apalagi, duit banyak nih. Jangan gitu. Jangan begitu, enggak boleh. Nah, itu namanya
mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan ya, itu bagian daripada tidak zuhud terhadap dunia. Kemudian yang terakhir, buta hati, buta fikiran. Allah berfirman dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tak akan dirugikan. Kemudian pada ayat yang lain kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Siapa yang ingin diberikan Allah kemudahan dunia ini, pasti Allah berikan, kalau tujuannya dunia. Tapi ketahuilah Bapak, akhirat tak dapat kalau yang dituju hanya dunia. Maka jangan dituju hanya dunia, Bu. Tuju akhirat, dunia pasti ikut. Jadi menghadapi dunia ini yang bertambah tahun, bertambah naik ini mahal itu, tak usah kepala pusing-pusing. Apa yang kumakan hari ini, inilah rezekiku. Dan apa yang kumakan esok, maka itu hak Allah menentukanku. Apakah aku masih hidup besok atau tidak. Begitu orang yang sudah mengaji tasawuf. Jadi dia tak berpikir besok begini, tak usah. Apa yang hari ini, hari ini. Walaupun kita kerjakan hari ini untuk besok juga. Karena belum tentu Bapak Ibu kita kerja hari ini, hasil yang kita dapat hari ini kita nikmati besok. Sudah tentu atau belum? Belum tentu, Pak. Ada tetangga saya bangun rumah dia, dibangunnya rumahnya cantik-cantik, sudah mau siap meninggal dia. Akhirnya kawin bininya sama yang lain. Macam mana? Siapa yang menikmati? Makanya Pak, yang bangun rumah hati-hati. Ada yang bangun rumah sini? Tak ada kan? Nanti yang menikmati suami baru. Iya, teman saya sendiri. Bayangkan tuh, dibangunnya rumahnya, dikira dia menikmati rumah itu. Akhirnya meninggal dia, sebelum siap rumah itu meninggal dia. Akhirnya habis iddah istrinya, kawin lagi istrinya sama yang lain. Selesai. Rumah dapat, bini dapat. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Harta kita yang banyak, anak kita yang banyak kebutuhannya, jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Tinggal sholat, semakin banyak harta malas sedekah, makin pelit. Semakin bertambah harta semakin bakhil, semakin tak mau sedekah, takut dia berkurang hartanya. Hati-hati. Apa kata Allah sambungan ayat itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, harta yang telah kami berikan kepadamu, infakkan sebagian kata Allah.
sebelum datang kematian kepada salah seorang kamu. Jadi infakkan, kalau memang ada hak orang di harta kita, infakkan, itu ada harta orang. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka tuh ada hak orang yang meminta-minta, dan juga bukan orang minta-minta, ada hak mereka Pak pada harta kita, walaupun kita yang mencari. Begitu kata Allah, Allah yang bilang. Jadi makanya hati-hati dengan harta kita kalau kita bakhil. Ketika kita bakhil nanti apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Lalu kita bercakap sama Allah nanti, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sudah sampai sini nafas, sudah sekarat, kenapa ya Allah tak kau tangguhkan sebentar ya Allah kematianku ni, sekejap saja ya Allah. Fa'as-saddaqu, aku akan bersedekah ya Allah, sekejap saja, tapi nyawa sudah di sini. Begitulah kata perasaannya kepada Allah. Itu yang Allah ceritakan dalam ayat itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ajalin qarib. Kenapa tak kau tangguhkan sekejap saja ya Allah, nyawaku ni. Untuk apa? Fa'as-saddaqu wa akum minas salihin. Supaya bisa aku bersedekah, supaya aku jadi orang soleh. Lalu kata Allah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ketika sudah datang ajal itu, maka tak bisa lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang di hati orang tadi itu. Itu orang kalau misalnya dikasih Allah tempo, dipanjangkan umurnya lagi, mengulang lagi perbuatannya itu. Makanya begitu kata Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Yang tersimpan yang akan kita lakukan pada waktu nanti Allah sangat tahu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ayo mulai tahun 2024 ni, ayo zuhud terhadap dunia ya. Jangan terlalu rakus dengan dunia ni. Bolehkah usaha ini usaha itu? Boleh, silakan. Tapi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ni. Jangan, bahaya. Itu tidak masuk zuhud terhadap dunia. Jangan gara-gara untuk mengejar dunia, sembahyang kita tinggal, kemudian majlis ta'lim kita tinggal, gara-gara mengejar dunia. Jangan sampai. Kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka sungguh kita termasuk orang yang merugi. Inilah Bapak Ibu yang rahmati Allah, 40 menit lebih kurang kajian kita tentang zuhud terhadap dunia. Sebagai terakhir nih sebelum buka tanya jawab, apa kata Imam Hasan Al-Basri dalam kalimat beliau, ya ajiba kullul ijbi lil musaddiqi bidaril khuludi wa huwa yas'a lidaril ghururi. Apa kata beliau? Alangkah sangat mengherankan orang yang percaya dengan tempat yang kekal, namun dia berusaha mendapatkan sesuatu di tempat tipu daya. Jadi ini Imam Hasan Al-Basri menyindir kita nih, menyindir kita. Dia percaya ada tempat yang kekal, tapi dia masih berusaha mendapatkan sesuatu di tempat yang penuh tipu daya. Mana dia tempat penuh tipu daya? Dunia. Tapi kita percaya bahwa kita akan mati. Nampak kita orang mati jelas. Nampak kita mantan Menko Equin Profesor Dr. Rizal Ramli sudah meninggal dunia, tokoh nasional. Tapi kita tak sadar, aku juga sebentar lagi akan menyusulnya. Tetangga kita sebelah rumah, mungkin jamaah kita satu masjid, jamaah kita satu saf, tiba-tiba udah meninggal satu. Tak jadi pelajaran kita itu. Kenapa bisa begitu? Tuh, ini mungkin hati ini sudah ada penyakit yang namanya hubbud dunia. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ada jamaah solat zuhur di masjid kami,
Asalkan saya imam, dia azan. Tiba-tiba satu hari bertanya-tanya saya, kok tak ada dia azan begitu. Habis sholat zuhur, tiba-tiba dapat kabar, hari ini pemakamannya Pak Ustadz. Ya Allah, semalam tak ada dia, kemarin dia masih sholat, hari ini meninggal. Hari ini pemakamannya, tengok, sehat, tak ada sakit. Gimana? Berarti kematian itu begitu dekat. Saya tak nakut-nakutin, jangan buat takut-takut pula. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini sesuatu yang pasti, supaya kita semua ini termasuk saya zuhud terhadap dunia. Betungkus lumus siang malam, buka usaha warung 24 jam non-stop, tak tutup-tutup. Terkadang maaf ini begadang menjaganya itu. Sembayang pun lewat, tinggal. Sholat subuh mantap, lewat juga. Udah 3 bulan buka usaha tu, masuk rumah sakit, mati. Mati apa itu? Mati kodok. Na'udzubillah. Pilih mana? Mati dalam keadaan mengejar akhirat atau mati dalam keadaan mengejar dunia? Pilih mana? Kalau begitu Bapak Ibu, tahun 2024 ayo zuhud terhadap dunia. Jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja ya. Bukan tak boleh kaya, silakan kaya, tapi jangan masukkan kekayaan itu ke dalam qalbu kita nih. Ya. Di sini hanya tempatnya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu rumahnya Allah. Bukan Allah berumah di sini, bukan begitu maksudnya. Hati orang beriman itu tempat nur hidayah Allah. Jadi tak masuk nanti nur hidayah Allah tuh ketika di hati ini ada yang lain selain Allah. Tak masuk dia. Tak jadi, kenapa? Karena ketika ada yang baharu di sini, Allah tembakkan nurnya, nur hidayahnya. Nur hidayah Allah itu bersifat kekal. Tak bisa, tak connect yang kekal ke yang baharu, tak bisa dia, tak menerima dia. Mental lagi kembali kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini menolak, qalbuni menolak nur hidayah Allah. Karena bersarang di sini urusan duniawi dan sudah tertanam berkarat. Makanya melalui kajian ini, kita keluarkan itu. Penyakit itu tuh, hubbud dunia itu keluarkan pelan-pelan, dikit-dikit, hilangkan. Jadi Pak Ustadz kemana disimpan itu Pak Ustadz? Simpan ke genggaman niha, atau simpan ibaratnya di sini aja. Mobil itu di sini, hakikatnya di sini. Jadi kalau kita lepas, hilang satu, ataupun misalnya hancur dia ataupun dijual, biasa saja, lepas, tak masalah. Anggap kita macam tukang parkir, ya kan? Tukang parkir Pak, banyak mobilnya Pak. Tapi ikhlas dia ketika dibawa orang, bawalah satu. Segala merek mobil ada mobilnya. Kemudian dibawa lagi satu, diam aja dia, bawalah. Jadi anggap kita macam tukang parkir aja di dunia. Kira-kira demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Tes. Dengar Pak Ustadz ya? Dengar. Kami mau bertanya Pak Ustadz soal tulal amal tadi. Bulan? Tulal amal, panjang panjang angan-angan tadi. Bukan amal ya, amal. Ya, amal. Tak bisa.
yang panjang angan-angan tadi. Iya. Kadang kan kita punya planning, Ustaz. Oh nanti saya akan begini, tahun depan begini gitu. Kami kan takut juga apa ini sebenarnya planning atau masuk dalam kategori panjang angan-angan gitu. Bagaimana kita biar terhindar dari panjang angan-angan itu? Soalnya kita kan punya planning juga gitu, ya ke depannya. Iya. Gitu Pak Ustadz, mohon dijelaskan. Bagaimana yang dimaksud dengan panjang angan-angan dengan planning? Contoh misalnya, saya akan begini begitu, akan melakukan ini begitu. Iya. Jangan lupa, kalau Allah hidupkan aku pada saat itu, aku akan melakukan ini. Tetap ada itunya. Jadi jangan hilangkan itunya. Sama dengan Rasulullah tadi, berangan-angan Rasulullah, kalau aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa di hari ke-9-nya. Oh, ada yang belum dibuka ya. Nanti kita buka itu yang Asma itu, baru dapat dia nanti. Terbuka nanti Asma itu baru, oh begitu nanti itu. Belum bisa dibuka nanti. Tersimpan di sini, di perasaan kita, ketika ada perasaan kita bahwa kita akan melakukan itu, kita melupakan Allah. Seolah-olah kita mampu akan melakukan itu besok, seolah-olah. Padahal itu kan planning kita nih, dalam ilmu apa kan planning kita. Aku besok akan begini-begini. Itu planning kita, tapi tidak bisa merubah takdir Allah. Makanya tetap bahasa kita dalam hati, ya Allah, kalau sendiri ya, kalau sendiri nih, kalau kita pribadi sendiri, ya Allah, kalau kau hidupkan aku, walaupun dalam hati kita ucapkan, ya Allah, kalau kau hidupkan aku minggu depan, aku akan melakukan ini. Atau misalnya, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, aku melakukan ini. Kalau kau izinkan. Begitulah bahasa kita selalu, kalau kau izinkan ya Allah. Karena kita khawatir mengatur Allah. Khawatir kita mengatur Allah tentang nyawa kita nih. Payah memang tasawuf ini payah Pak, adabnya banyak. Adabnya tinggi kepada Allah. Macam mana kira-kira? Contoh kita buat planningnya apa dulu? Contoh misalnya apa? Apa kira-kira planning ke depan nih? Bilang aja. Renovasi rumah. Hah? Renovasi rumah. Oh, renovasi rumah. Kalau aku mau renovasi rumah, terus siapnya beberapa hari. Ini mau kita lakukan besok atau tahun depan? Tahun depan. Tahun depan. Itu tetap gunakan. Ya Allah, kalau kau hidupkan aku ya Allah dan kau luaskan rezekiku, izinkan aku membangun rumahku ya Allah, merenovasi. Itu. Tapi jangan sampai ketika kita mau merenovasi itu ada kecintaan di sini. Renovasi itu dalam kebutuhan saja, Pak. Jangan untuk mencapai keindahan, bahaya. Kalau misalnya kurang besar karena anak kita banyak, nambah kamar, silakan. Tapi ada kadang orang yang kurang kerjaan, sudah rumah tuh model begini, kurang cantik, bikin model begini, itu kurang kerjaan tuh. Itu biasanya membuat sesuatu yang menurut dia indah, itu bahaya juga, merusak hati. Sesuai kebutuhan aja. Ya, kira-kira begitu. Cuman bahasa tasawufnya, ya Allah, kalau kau panjangkan umurku ya Allah, kau luaskan rezekiku, izinkan aku merenovasi rumahku ya Allah, sesuai kebutuhan kita. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah tak suka berlebih-lebihan. Ya, terima kasih. Bagus, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ibu-ibu? Boleh Bu? Bapak-bapak? Udah mengantuk? Baru jam berapa? Kasih satu, biasanya absen terus. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung daripada pertanyaan Pak Azlan tadi, Ustaz. Artinya berarti zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta gitu, Ustaz ya? Bukan. Berarti kita boleh mencari harta untuk Boleh. sekitar kebutuhan, tapi jangan sampai kita itu hubbud dunya ya, Ustaz. Iya, jangan dicintai. Iya. Nah, jangan dicintai, biasa saja. Jadi Ustaz juga di dalam beribadah nih kadang Ustaz, apakah itu berkenaan dengan zuhud? Kadang-kadang kita ini tahu gitu Ustaz ya, apa yang Ustaz sampaikan tadi kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kita ini semua kan mati gitu Ustaz ya. Kadang-kadang kita ini beribadah itu kita gimana? Itu ibadahnya tidak apa istilahnya itu, ke kita itu tak ada imbasnya gitu Ustaz. Jadi suka menilai atau senang bahkan ya, senang dengan kesusahan orang lain. Ini bagaimana hubungannya dengan zuhud ya Ustaz? Mohon di Hubungannya dengan zuhud. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hubungannya dengan zuhud orang yang suka susah orang lain? Iriha itu penyakit kolbu itu. Iya, itu penyakit kolbu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit kolbu. Iya, itu namanya dengki, iri hati. Jadi zuhud itu tidak rakus sama dunia. Bukan dia tak mau dunia. Dia pakai mobil, dia beli mobil baru, tapi tidak dimasukkannya kemari. Abdurrahman bin Auf, Pak, kurang apa kayanya, Pak? Sampai kampaknya pun dari emas. Awak usahakan kampak dari emas. Mencari emas pun payah. Tapi dia tidak cinta dengan dunia, dengan hartanya itu. Kata silap saya, dialah sahabat yang memborong kurma busuk petani kurma di Madinah. Jadi kurma itu panen kurma, banjir kurma. Jadi harga kurma jatuh. Kalau tak salah saya ya, kalau salah saya nanti silakan dikritik aja. Saya lupa juga kisah ini. Apakah beliau, apakah Utsman bin Affan? Jadi karena kurma ini sudah karena banjir kan harga kan jatuh. Jadi tak ada yang beli. Akhirnya busuk semua kurma itu. Abdurrahman bin Auf niatnya menolong petani kurma, dibelinya kurma busuk itu dengan harga sama dengan kurma segar. Ada yang sanggup begitu sekarang nih? Bayangkan tuh. Jadi dibelinya kurma busuk itu dengan harga biasa, dengan harga kurma yang bagus. Kalau misalnya 100.000 kurma bagus, kurma busuk itu 100.000 juga dibelinya. Diborongnya semuanya. Akhirnya petani kurma Madinah tak ada yang bangkrut. Begitu dermawannya Abdurrahman bin Auf. Tuh, dia tidak cinta dengan hartanya, diborongnya semua demi membantu orang lain. Tapi apa yang terjadi? Datang utusan raja dari Yaman, diperintahkan raja ingin mencari kurma busuk. Untuk apa kurma busuk? Jadi ceritakan, di negeri kami terjadi penyakit wabah, penyakit menular yang bisa hanya disembuhkan dengan kurma busuk. Jadi raja memerintahkan mencari kurma busuk. Akhirnya diborong kurma busuk Abdurrahman bin Auf tadi 7 kali lipat, lebih mahal daripada dibelinya. Tengok itu, Allah Ta'ala membalikkan. Subhanallah. Ini kalau tak silap saya kisahnya begitu ya. Kalau silap saya nanti tolong diluruskan. Jadi artinya orang yang zuhud terhadap dunia ini, dia tidak takut kehilangan harta karena yang ditujunya Allah. Tapi ketika dia menuju Allah, maka dunia ini tunduk, Pak. Siapa yang menundukkan dunia ini baginya? Allah juga. Allah juga. Cuman kita ini kan kurang yakin. Kita ini kurang yakin sama Allah. Kita sembahyang 5 waktu. Kemudian majlis ilmu hampir tiap hari. Tapi kurang yakin sama Allah. Kalau sedekah tuh takut-takut duit tuh tak balik lagi, takut-takut tak dibalas Allah. Karena yang dipikirkannya bagaimana supaya balik lagi. Sedekah 1, balasannya 10, kira-kira begitu. Padahal kita jangan kalau bersedekah jangan mengharapkan itunya, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Nanti Allah yang balas dari sini, dari sini, dari sini.
Nah begitu. Nah, jadi masalah yang tadi itu, adakah kaitannya dengan zuhud itu yang susah melihat orang senang? Boleh juga lah. tapi itu penyakit kolbu itu ya. Nah itu jangan dibuat. Jangan sampai hati kita ini senang menengok kawan kita susah, orang bercerai senang kita, orang bertengkar rumah tangganya kita senang, orang dipecat kita senang, orang dihina kita senang. Jangan. Kalau ada perasaan seperti itu, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kalau ada orang dapat, kalau Nabi menyarankan, ada saudaramu yang mendapatkan nikmat, ucapkan selamat. Selamat ya punya momongan, selamat punya menantu, selamat punya mobil baru, selamat punya motor baru, selamat punya bini baru, selamat punya suami baru. Kan selamat. Jadi kita doakan. Nah, jangan pula orang beli mobil baru, besok dia berkoyok bagi-bagi. Kenapa ya? Itu baru 3 tahun dah beli mobil, ayah 20 tahun di sini tak ada mobil sampai sekarang. Nah, itu namanya itu susah itu. Ya, demikian. Ada lagi, Pak? Nah. Ibu-ibu? Nah, tanya Bu, boleh? Tanya Bu, tanya boleh, enggak apa-apa. Tak usah malu-malu. Tanya Bu. Titip pertanyaan boleh. Ah, yang sana, yang sana. Ah, boleh Bu. Oh malu, apa pula malu pula? Ah, tanyalah. Malu bertanya, jalan-jalan. Oh, memperbaiki hati. Oh, bagaimana mempermudah memperbaiki hati? Wah, pertama itu syaratnya tadi jangan cinta dengan dunia. Ya. Kalau cinta dengan dunia rusak hati. Rusak hati. Semakin sayang dia sama hartanya, semakin sombong dia. Itu merusak hati. Nah, merusak hati, qalbu ini rusak. Nah, kemudian bangga dia dengan kelebihannya, rusak hati. Nah, maka cari obat untuk memperbaiki hati. Apa obat untuk memperbaiki hati? Satu saja, yaitu zikrullah. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innu qulub. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, tak ada yang lain. Jadi kunci hati ini supaya tentram, ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ingat kematian. Tentramlah hati. Apa yang mau disombongkan? Mati juga kok. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Mati juga. Kita bangga kita cantik, mati juga. Berapa banyak orang yang cantik mati. Berapa banyak orang yang kaya mati. Berapa banyak orang yang hebat, yang tinggi jabatannya mati. Mati. Jadi obat yang paling hebat untuk memperbaiki hati adalah banyak-banyak mengingat mati. Ya Bu ya, karena mengenang mati itu juga adalah bagian daripada zikrullah. Wallahu a'lam. Habis? Cukup Pak? Cukup. Baiklah kalau cukup kita tutuplah. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah
Mari kita perbaiki hati kita terhadap dunia ini. Jangan terlalu rakus dengan dunia ini, biasa-biasa saja. Ingin dunia jangan berlebihan, tapi ingin akhirat memang harus berlebihan. Siapa yang mengejar akhirat, dunia ini pasti tunduk kepadanya. Tapi siapa yang mengejar dunia, akhirat pasti meninggalkannya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita jadikan tahun ini untuk mengejar bekal akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita zikir, Bu. Kita bersihkan kolbu ini. Kita perbaiki hati kita ini dari kotoran-kotoran dengki, kotoran-kotoran sombong, kotoran-kotoran bangga diri, kotoran dengki dan sebagainya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Karim, perbaikilah hati kami ya Allah untuk zuhud terhadap dunia ini ya Allah. Jangan kau jadikan hati kami terlalu cinta dengan dunia ini ya Allah. Allahumma ya Karim, ampunkan kami ya Allah bila selama ini ya Allah kami lalai ya Allah akan kehidupan akhirat kami ya Allah. Kami sadar ya Allah bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya Allah daripada dunia ini ya Allah. Maka dari itu ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah, tetapkanlah qalbu kami ya Rahman untuk memperhatikan bekal akhirat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Karim, tambahkanlah ilmu kami ya Allah untuk semakin peduli terhadap akhirat kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami lengah, jangan kau biarkan kami lalai ya Allah untuk menuntut ilmu terhadap kehidupan akhirat kami ya Allah ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Karim, bimbing kami ke jalan yang engkau ridhai, bimbing kami ya Rahman ke jalan yang engkau rahmati, bimbing keluarga kami
anak-anak kami ya Allah, kejalnya Engkau ridai ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.